Alkisah, dulu kerajaan Sri Bunga Tanjung meletakkan setiap teluk dan tanjung seorang panglima untuk menjaganya. Panglima tersebut mempunyai tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Sultan Sri Bunga Tanjung. Salah satu dari tugas penting panglima tersebut adalah menjaga kedaulatan wilayah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang sekarang kita kenal dengan sebutan Dumai. Wahai Panglima Hitam, pergilah ke Teluk Makmur. Aku perintahkan engkau untuk menjaga teluk itu di sana. Perintahmu adalah kewajibanku, Yang Mulia Sultan. Saya permisi. Panglima Hitam memiliki tubuh yang besar, gagah, dan berkulit hitam. Oleh karena itu, barangkali ia digelar Panglima Hitam. Panglima Hitam memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Di samping itu, kemampuan bela dirinya lebih terkenal dibanding dengan panglima yang lain. Syahdan, suatu hari, di Sultan Kerajaan Sri Bunga Tanjung mendapat berita bahwa di kawasan laut wilayah kerajaan sering terjadi perampokan. Semuanya berkumpul! Ada apa, Sultan? Saya dengar terjadi kerusuhan beberapa hari ini. Apa engkau ingin kami segera bertindak? Apa ini berkaitan dengan perampokan yang terjadi di kawasan laut wilayah kerajaan? Kalian benar. Kerusuhan yang dibuat oleh sekelompok perampok yang tidak berakhlak membuat masyarakat khawatir. Jika persediaan kita dicuri terus-menerus, kita akan kekurangan sumber daya alam. Daerah ini akan jatuh miskin dan kerajaan kita bisa ditaklukkan dengan mudah. Kalau begitu, kita harus menghabisi sekelompok perampok yang merasakan itu. Kita akan melakukannya secepat mungkin. Misi ini akan kuserahkan kepada Panglima sebagai pemimpinnya. Saya, Yang Mulia? Ya, hanya kau yang bisa memimpin mereka semua. Panglima Hitam yang merupakan panglima terbaik di kerajaan Sri Bunga Tanjung yang ditugaskan untuk menjaga Teluk Makmur di kawasan kerajaan Sri Bunga Tanjung. Dan dengan kemampuanmu yang luar biasa itu, tidak ada yang mustahil untuk dilakukan. Panglima Hitam, sekali lagi aku perintahkan engkau untuk membasmi kawanan perampok yang berada di kawasan laut wilayah kerajaan dengan engkau sebagai pemimpinnya. Apa kau bersedia, Panglima Hitam? Ya, saya bersedia, Sultan. Aku akan mendoakan keberhasilan kalian. Sungguh kehormatan bagi kami, Yang Mulia. Pagi hari tiba dan mereka semua sudah bergegas untuk menyerang. Dengan Panglima Hitam sebagai pemimpin, mereka segera bergegas menuju ke kawasan laut. Di kawasan laut, kawanan perampok sudah menunggu mereka, seakan mengetahui bahwa pihak kerajaan akan melakukan penyerangan. Para prajurit, serang! Kerahkan semua kemampuan kalian. Jangan menyerah. Taklukkan mereka. Persembahkan jantung kalian. Siap melaksanakan, Panglima. Jangan mengira kalian akan menang semudah itu. Ini semua belum seberapa. Tetap bertahan diri. Saya dari sisi lain. Jangan berikan mereka jalan. Jangan terkecoh. Kerahkan semua kemampuan kalian. Perhatikan pergerakan lawan. Jangan melawan seorang diri. Jika tidak bisa, maka mundurlah. Tapi Panglima, ini perintah. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Berjuang, persembahkan jantung kalian. Panglima, di belakangmu. Hahaha, aku bahkan tidak menyadari keberadaanku. Tutup mulutmu. Jangan mencoba bergerak. Keris itu sudah kulapisi dengan racun, jadi kau akan segera mati. Sudah kubilang, tutup mulutmu. Ya. Seluruh kekuatan Panglima Hitam dikerahkan untuk melawan musuh. Kekuatan musuh juga tidak kalah kuatnya sehingga prajurit kerajaan Sri Bunga Tanjung menjadi korban. Namun, musuh dapat dikalahkan oleh kerajaan Panglima Hitam.
Setelah penyerangan melawan para perampok usai dan akhirnya kemenangan diperoleh oleh kerajaan Sri Bunga Tanjung, seluruh prajurit yang ikut dalam pertempuran melawan perampok tadi kembali ke tempat mereka masing-masing. Panglima Hitam kembali dengan rombongannya dalam keadaan terluka, tikaman dari tikaman keris ketua perampok yang sangat parah saat penyerangan tadi. Kondisi Panglima Hitam sangat parah. Konon kabarnya keris ketua perampok tadi yang menikam dada Panglima Hitam memiliki racun yang dahsyat sehingga sangat sulit untuk diobati. Yang bisa mengobati hanyalah Panglima yang mempunyai keris itu sendiri, sementara Panglima itu sudah mati di tangan Panglima Hitam. Sultan Sri Bunga Tanjung sangat khawatir akan hal itu. Beliau mengirimkan prajurit kerajaan Sri Bunga Tanjung untuk menjemput Panglima Hitam. Kedatangan kami di sini untuk menjemput Panglima Hitam. Wahai prajurit yang gagah berani, bawalah hamba segera ke tempat hamba. Prajurit yang ikut dengan Panglima Hitam agak terkejut mendengar permintaan Panglima Hitam tersebut. Mereka tak dapat mencegah keinginan Panglima Hitam. Beliau hanya diam saja. Para prajurit juga sudah membaca gelagat lain yang dalam peristilahannya disebut buang terbiat. Tak lama kemudian, Panglima Hitam pun berangkat bersama prajurit menuju tempat Panglima Hitam. Dalam perjalanan menuju tempat Panglima Hitam, kondisi Panglima Hitam semakin parah. Dalam pada itu, Panglima Hitam pun sempat berpesan kepada prajurit yang membawanya pulang. Hei prajurit yang setia, jika aku mati sebelum kamu sampai ke darat, maka kuburkanlah aku di teluk itu, dan janganlah beritahu sesiapapun bahwa itu adalah kuburanku. Dan jika aku mati setelah kamu sampai di darat, maka hantarkanlah aku di tempat tinggalku, dan kabarkan tentang kematianku kepada orang-orang di sana. Baiklah Panglima, pesan tuanku akan kami laksanakan.